Teman-teman traders, balik lagi di YouTube-nya Traders Family. Kali ini, khusus video kali ini Pak Tito punya masalah teman-teman. Jarang-jarang nih Bapak punya masalah. Kenapa punya masalah? Karena Bapak punya masalah karena Bapak bikin teman-teman yang nonton tuh bingung jadinya. Soal, nah gini nih. 2-3 tahun ke belakang. waduh lama banget. Udah ngomongin 2-3 tahun ke belakang. Pinter saya, tenang aja. 2-3 tahun ke belakang tuh kita sibuk ngebahas soal ngebangun kebiasaan. Bener dong? Benar. Ngebangun kebiasaan. 3 konten terakhir kita sibuk ngebahas soal mindset. Iya. Iya dong. Ujung-ujungnya yang nonton bingung. Masa gitu doang bingung? Bingung. Lah ini jadi mesti gimana nih? Kebiasaannya dulu atau mindsetnya dulu nih? Kebiasaan dulu dong. Loh, gimana sih? Kenapa kebiasaan dulu? Kita ngomong secara arti aja ya. Secara arti dulu nih, secara harfiah nih. Iya. Mindset itu pola pikir. Pola pikir itu terbentuk dari segala macam perilaku kita, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, akhirnya menjadi pola pikir kita. Nah, tar dulu. Iya kan? Udah jadi pola pikir, keluar lagi dalam bentuk perilaku lagi nih. Sadar. Akan selalu begitu. Nah justru itu kan terjadi lagi nih kan gitu kan? Iya. Tapi akan ada kemungkinan teman-teman mungkin bisa jadi mikir yang pertama adalah kebiasaannya dulu kali ya, sampai dia jadi mindset, atau gimana gue mau biasain kalau mindsetnya gue nggak punya. Itu susahnya. Dalam beberapa hal bisa jalan secara paralel. Dalam beberapa hal, ya kan? Dengan catatan kalau logikanya jalan, kalau nalarnya jalan. Contoh. Iya, oke. Contoh, kita ngomong trading, kita bolak-balik ngomongin trading itu harus mikirin resiko di depan. Oh iya dong. Bener kan? Benar. Harusnya otak kita bisa cukup nalar bahwa dalam hidup kita juga harusnya mikirin resiko di depan. Harusnya. Iya. Harusnya. Iya. Tapi sayangnya kan itu nggak terjadi. Iya. Sayangnya itu nggak terjadi. Benar. Dalam hidup seringkali kita taruh resiko paling belakang. Seringkali. Sering Iya kan? banget. Iya. Ya situ doang deket, nggak usah pakai helm lah. Iya. Iya sih. Kan gitu. Benar. Contoh-contoh paling ringannya tuh. Benar. Kan risiko akan selalu taruh di paling belakang. Iya. Karena ya diri saya, urusan saya sama Tuhan lah. Kurang lebih gitu kan orang mikirnya kan. Iya. Akhirnya itu kebawa dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi pola pikir dia bahwa nggak terbiasa mikirin risiko di depan. Kan itu. Benar kan? Tapi kalau nalarnya dipakai, logikanya dipakai, harusnya bisa paling enggak, oh iya ya, risiko duluan. Perkara udah terbentuk atau belum, tapi dia tahu itu yang benar. Iya. Itulah maksud saya. Ya kan? Saat kita udah tahu bahwa itu yang lebih benar, itu yang seharusnya saya jalanin. Yang susah adalah menjalankannya kan? Iya benar. Nah itu yang susah. Tadi saya bilang. Makanya harus dijalanin dulu. Jadi sebuah kebiasaan dulu, baru ini akan masuk nih mindset yang baru. Akan masuk nih pola pikir yang baru nih. Iya. Kan bahwa, oh iya juga ya, ternyata begini toh. Saat saya mikirin risiko duluan. Iya sih. Gitu. Cuman kan jadi tricky ya antara kalau nalarnya jalan sama nalarnya nggak jalan gitu loh. Jadi kayak ini gimana Bukan sih? gini Bel, sebenarnya bukan tricky soal nalar jalan atau nalar nggak jalan. Seringkali kita cenderung mengabaikan. Ya realitanya kebanyakan gitu. Iya, bukan nalarnya nggak jalan loh. Orang cenderung mengabaikan di saat hal tersebut, gitu kan, hal apapun itu Iya. nggak sesuai sama kemauan. Saya ambil contoh gampang ya. Iya. Saya ambil contoh gampang ya. Kita zaman kecil suka baca itu ya, apa, ramalan bintang ya, zodiak gitu, ramalan Dulu bintang. masih Ya. di buku-buku tuh. Oh, ada aja tuh di di koran buku, kan di juga majalah ada. gitu Ya, kan. bener. Kalau ramalannya lagi bagus, saya percaya. Ini saya banget nih. Saya suka, gitu kan. Ya. Rezeki akan berkelimpahan. Wih, ini dia nih. Amin gitu langsung ya. Padahal belum terjadi kan? Belum terjadi. Kita milih langsung percaya. Ya. Begitu ramalannya jelek, masa sih? Kayaknya nggak gitu-gitu amat. Iya. Nggak mungkin nih nggak ada aja mereka nih. Nah kan gitu, sama. Iya lagi. Ya bener, cuman kan ya kadang bukan cuman menghindari ya. Banyak juga yang lebih ke males kayaknya. Iya, ya tadi. Iya. Semuanya ujungnya pilihannya dia. Iya sih. Benar. Ya kan dia tahu mana yang benar. Iya.
Tapi masalahnya dia pilihnya apa? Oke. Tapi tadi Bapak ada ngomong soal paralel. Paralel. Ketika kita ya tadi balik lagi butuh ya nalarnya jalan apa enggak, itu aja mungkin akan jadi dilema sendiri lah buat teman-teman ya. Ini gimana ya? Gimana kalau paralel? Mungkin butuh banyak contoh yang lebih bisa. Iya, tadi justru saya maksud kalau paralel itu misalkan kita tahu dalam kehidupan sehari-hari kita banyak kok persamaannya trading sama kehidupan sehari-hari kita. Ya. Kita udah sering bahas dari dulu. Ya kan, contoh kita pernah bilang waktu itu. Trading itu lebih penting tahu batas dibanding tahu arah. Benar kan? Benar. Orang lebih suka belajar untuk tahu arah market. Ini naik apa turun ya? Iya. Bukan batasnya sampai mana. Iya. Padahal dalam hidup lebih penting tahu batas daripada tahu arah. Seringkali kita salah arah. Iya. Benar kan? Yang penting tahu batas. Kan gitu. Sama. Kalau kita bisa saya ngerti sih, Bapak akan selalu ngelihatnya sama dan itu ada korelasinya lah, bisa punya kesamaan. Tapi kesulitan teman-teman tuh akan selalu, ya mungkin ngejalanin trennya bener ya, mungkin. Tapi akan selalu sulit buat mereka narik ke kehidupannya sendiri nih tiba-tiba nih. Ya kalau misalkan sulit, kalau misalkan sulit, itulah kenapa wajib kebiasaannya dulu yang dibentuk, habitnya dulu yang dibentuk. Ya. Gitu loh, contoh dari video kemarin saya cerita. Saya bolak-balik diajakin ngumpul sama relasi-relasinya dari mentor saya. Iya. Saya dibuat ada habit seperti itu. Iya. Ya kan? Dibuat ada kebiasaan untuk ngumpul ngomonginnya ide, ngumpul ngomonginnya solusi. Udah 2 tahun lagi. 2 tahun. Iya. Saya dibuat, dipaksa. Iya sih. Iya. Nah, apa maksudnya? Nangkap. Gitu kan? Nangkap. Bukannya, pertama saya juga risih. Ini ngapain sih? Ini kurang kerjaan nih, buang-buang waktu nih. Karena nge-reject terus kan dari kepala kan. Iya. Tapi saat itu dipaksa jadi sebuah kebiasaan. Oh iya ya. Berbalik begitu saya kembali nongkrong sama teman-teman saya. Saya mengatakan yang sama. Ini ngapain sih nih pada? Iya. Saya buang-buang waktu. Ya nggak usah dipaksa banget kalau itu. Nah, gitu loh. Iya. Tapi ya itu setelah dipaksa, baik lagi ya. Setelah dipaksa, jadi sama. Sekarang kalau kita kembalikan ke trading. Trading kita bicara untuk yang mana dulu deh. Kalau misalkan yang awam, Oke. Kan awam total baru mau belajar trading pertama kali, pasti kan bingung. Ini yang mana yang benar? Bingung banget. Betul dong. Bingung. Ada konten ngomonginnya wajib pakai stop loss, ada konten ngomongin jangan pakai stop loss. Bener. Ada konten ngomongin money management, pakai resikonya wajib diatur, wajib ketat. Ada konten ngomongin full margin. Benar. Kan gitu. Sedang terjadi banget tuh kalau itu. Ada konten bilang jangan campur adukin metode. Iya. Ada konten bilang pakai aja semua metode. Iya benar. Begitu kan? Iya. Akhirnya kan si orang awam ini akan, ini mana yang benar? Dua-duanya kelihatan benar karena di konten kan ngomongnya sama-sama benar. Iya. Dari kacamata masing-masing. Benar. Benar kan? Benar. Nah, ini yang saya maksud tadi, tinggal dikembalikan ke nalar. Benar dong? Banget tuh ya. Satu, dikembalikan ke nalar bahwa mana sih yang kira-kira lebih benar? Gitu kan? Ya. Mana yang kira-kira akan lebih benar untuk kehidupan kita ke depannya, untuk tradingan kita ke depannya. Andai kan bingung sekalipun, ada yang kedua nih, cari informasi banyakan. Dari yang udah mengalami. Harus gitu ya, iya benar. Ya. Bener dong. Iya, nggak bisa sembarang nyari informasi juga sih. Iya, kalau nyari informasinya dari yang tukang bikin kontennya ya sama aja, bener. Kan ada temen, keluarga, tetangga, saudara, siapapun juga. Iya. Waktu itu trading gimana? Pernah nggak full margin? Pernah nggak pakai stop loss? Rasanya apa? Iya. Ya, aduh. Cuma tinggal tanya itu loh. Rasanya apa? Terus kok bisa terjadi begini? Kok bisa terjadi begitu? Kok akhirnya habis? Aduh, kayaknya saya yakin dari contoh pertanyaan Bapak aja nih, kayaknya untuk banyak teman-teman awam yang terjun tiba-tiba di dunia trading, kayaknya nggak banyak yang nanya kayak gitu, Pak. Karena kemakan apa iming-iming. Karena mereka kayak zodiak tadi. Cocok sama saya nih. Cara cepet kaya. Saya mau cepet kaya. Aduh. Ya kan? Cara mudah. Saya mau yang mudah. Bener. Kan itu yang jadi masalah. Jadinya kalau dibahas gini kayak lingkaran setan jadinya ya. Pasti. Di situ lagi. Kan itu yang dikonsumsi sama dia. Dia maunya cara cepet kaya, dia sengaja nonton konten yang cara cepet kaya. Iya. Sengaja dikonsumsi setiap hari. Iya benar. Bener kan? Benar. Sementara sekarang tinggal kita balikin nih. Kita balikin sama teman-teman pengguna aplikasi TF. Kalau ini gampang.
Oke. Bener kan? Oke, boleh. Teman-teman pengguna aplikasi TF dulunya udah pernah trading. Ya. Dulunya udah sering melakukan yang namanya masuk market aja dulu baru analisa. Oh, banyak Bang. Ya kan? Iya. Masuk market aja dulu baru nanti pikir cut loss di mana apa take profit di mana. Ya. Bener kan? Profit semau-maunya aja. Ya kan? Masuk market aja dulu, SL nggak butuh lah. Iya. Bener kan? Masuk market aja dulu. Oh, ini kemarin baru profit, sekarang profit lagi kali ya, lotnya dibesarin. Bener. Diintervensi terus-terusan. Bener. Campur aduk metode terus-terusan. Segala macam tuh. Segala macam. Ya. Udah ngalamin. Oke. Setelah kenal aplikasi kita, setelah masuk di aplikasi kita paksa habis-habisan. Tiba-tiba. Paksa. Wajib pending order artinya analisa dulu. Nggak bisa diintervensi. Wajib TPSL. Nggak bisa ini itu dia pokoknya. Dan seterusnya. Iya. Nah, apa yang dirasain sekarang? Itu. Ini bukan saya yang harus jawab, kalian yang harus jawab. Ya. Karena udah ngalamin keduanya. Benar. Benar dong. Ya. Kalau udah mengalami keduanya, berarti kan lebih mudah untuk kita masukin ke dalam otak kita mana yang harusnya jadi pola pikir kita. Iya. Justru menarik kalau buat teman-teman yang awam, justru contoh kasus yang barusan nih. Orang-orang yang sebelumnya udah punya pengalaman sebelum mencoba di aplikasi kali ya. Betul. Karena itu kan dari yang mungkin ya kasarnya saya bilang dari gak ada aturan tiba-tiba diatur sedemikian rupa jadi kayak gimana rasanya, apa bedanya gitu loh. Kalau yang awam cenderung akan ngerasa susah. Iya, kalau yang awam. Iya sih. Cenderung akan ngerasanya susah. Kok mesti begini amat sih? Iya. Gitu loh. Iya. Karena kita nggak usah ngomong di aplikasi kita lah, Bill. Namanya orang awam ya. Bukan cuma dalam trading. Tapi dalam segala aspek, dalam segala hal. Saat kita disuguhin sesuatu yang sifatnya adalah instan. Cenderung kita nggak bisa nolak. Iyalah. Cenderung kita nggak bisa nolak karena doktrin itu masuk hampir setiap hari. Wow, hampir setiap hari bertahun-tahun dikumpul itu semuanya kebiasaan itu. Ya. Contoh paling gampang. Contoh paling gampang dan saya yakin semua orang sama. Kita kalau lagi sakit kepala, kita akan cari obat yang reaksinya paling cepat. Benar, kalau saya juga termasuk kalau sakit kepala lagi ya. Benar kan? Iya benar. Misalkan ada obat nggak sih? Kita udah ada obat A nih. Iya. Tahu si Arif ngomong, obat ini aja nih lebih cepat sembuhnya. Bener. Selalu tuh. Bener kan? Iya. Kita, itu lebih cepat ya. Iya. Bener kan? Iya. Dia nggak bilang itu lebih aman. Nggak ada yang tahu dan nggak ada yang peduli juga sih. Bener kan? Lebih cepat. Wah, saya pernah kayak gitu disodorin obat lebih cepat. Iya, saya minum. Tidur saya 14 jam. Hilang sih sakit kepalanya sih. Hilang sih, karena tidur. 14 jam saya tidur, dia nggak bilang obatnya seberapa keras kan? Iya. Nah itu sama. Benar. Iya sih. Gitu. Jadi hal-hal yang selalu disodorinnya cepet, cenderung kita susah nolak. Iya. Ya kan? Dan semua orang ada fase-fasenya, ada masanya ya. Pasti punya kayak ketertarikannya masing-masing. Oh iya dong. Ya kan? Punya masalahnya masing-masing. Oh iya pasti. Ya kan? Contoh paling gampang. Kalau misalkan kita ngobrol sama orang tua ya. orang tua kita lah. Soal apa dulu nih? Soal apa dulu nih? Kita ngomongin orang tua kita soal cari duit. Mereka mungkin nggak tertarik. Iyalah. Bener kan? Omongin sama mereka soal kesehatan. Pasti mereka tertarik. Iya. Bener kan? Bener. Yang terjadi di saya sih mereka tertarik plus ceramain saya. Nah ini saya mau jadiin contoh. Kalau saya ngomongin, ayo mah kita jalanin bisnis ini, ini akan hasilnya begini dalam waktu 50 tahun. Iya. Ini akan jadi seperti apa? Mama saya garanti 1000%. Udah nggak tertarik. Tapi kalau saya bilang, mah ini ada vitamin. Iya. Ya kan? Ini diminum setiap hari, nanti pegel-pegelnya hilang. Iya. Hanya dalam waktu seminggu udah mulai berasa efeknya. Masa sih? Pasti langsung diminum. Iya. Karena itu ketertarikan dia, itu kebutuhan dia. Bener kan? Sangat penting buat dia. Iya. Bener kan? Iya bener. Kita kembalikan sekarang sama konten yang 2 minggu sebelumnya. 2 minggu apa 3 minggu? Lupa. Ya itulah. Orang-orang cenderung tertarik cara cepat kaya. Kemarin kita bahas nih, orang-orang seperti apa yang tertarik seperti itu. Ya, halusnya adalah golongan menengah bawah lah, ya. Ya kan? Iya. Kenapa? Karena itu kebutuhan mereka. Itu yang mereka inginkan secara instan. Itu yang mereka inginkan secara instan. Pasti sih. Akhirnya mereka mencari secara sengaja konten seperti itu, atau bahkan saat dapat dikonsumsi secara nggak sengaja juga, dapat cerita dari teman misalkan, mereka cenderung memilih untuk percaya.
Oh, emang bisa ya? Caranya gimana tuh? Karena butuh kan? Iya. Karena itu mereka suka kan? Iya benar. Gitu lah. Sebaliknya orang-orang yang kehidupannya ada di atas udah sangat-sangat mapan. Omongin ke mereka coba cara mengamankan uangnya. Bukan cara cepat kaya lagi, mereka tuh nggak butuh tambah kaya. Cara mengamankan uangnya dengan cepat. Pasti mereka tertarik. Tetap ada dengan cepet ya? Dengan cepat. Tetap ya? Tetap. Biarpun itu maksudnya kondisi orang-orang yang lebih banyak uang gitu ya? Iya. Iya juga sih. Pasti mereka tertarik. Lucu juga ya? Tinggal kita nalar. Nah ini nih, yang gini-gini nih yang susah nih. Walaupun kebutuhan kita adalah uang, nih kita rangkum deh dari yang kemarin-kemarin. Oke. Walaupun kebutuhan kita adalah uang, uang itu nggak bisa datang dengan sendirinya. Oh benar dong. Benar dong. Benar. Wajib kita punya yang namanya skill, kita punya yang namanya pengalaman, kan alias portofolio. Jelas. Uang itu akan mengikuti. Nggak bisa cepet. Iya. Sebenarnya situ lagi ya. Pasti. Kayak gini sih, portofolio. Ya, apalagi pokoknya portofolio harusnya. Portofolio numero 1. Nggak asik nih kontennya nih. Saya tadi mau nyalain Bapak lo padahal lo. Nggak bisa, nggak bisa. Jadi udah nggak ada. Harusnya sih kalau nontonnya bener disimak sih nggak ada kebingungan lagi tuh antara ya kebiasaan atau habit kali ya. Iya, habit sama nomor si mindset 1. inilah. Habit dulu, habit akan membentuk mindset kita dengan mudahnya. Iya. Itu akan jauh lebih cepat. Nanti jangan pada berantem nih urusan beginian ya. Ya, pastinya enggak. Mending langsung aja now or never and change your life. Bye.